Ketika keadilan tidak bisa lagi ditemukan, ketika hukum tumpul di hadapan kekuasaan, adat menjadi jalan terakhir. Si gajah laleng nipah bukan lagi pilihan damai, tapi sebuah paksaan. Dua pihak yang berseteru dipaksa masuk ke dalam sarung, bukan untuk mencari solusi, tapi untuk menuntaskan dendam. Di dalam sana hanya ada dua kemungkinan, mati atau menjadi pembunuh. Tradisi ini adalah cermin keputusan, sebuah pengakuan bahwa kadang-kadang perdamaian adalah kemewahan yang tak terjangkau. Abang-abang, ini aku bawa surat wasiat dari Bapak setelah meninggal dunia. Karena Bapak memiliki 3 anak, Bang Palalo, Bang Jare, dan aku, Bapak menetapkan untuk pembagian harta warisan berupa tanah hak milik kepada Bang Palalo sebidang tanah seluas 2,5 hektar. Untuk aku, sebidang tanah seluas 2,5 hektar. Dan untuk Bang Jare, sebidang tanah seluas 5 hektar. Papan ini nggak ada, coba sini abang lihat. Nggak bisa gini, nggak adil. Sedangkan abang dari dulu bantu bapak, ngurus bapak dari dulu. Tapi kan ini surat wasiat dari Bapak setelah meninggal dunia. Iya, gak usah ikut campur kamu. Nah, nggak adil nih, nggak adil, nggak adil. Udahlah, ya. Mana bang? Mi, Bu, mau kemana sih siang gini? mau pulang bu. Gimana keadaan kamu sama keluarga setelah kepergian Bapak? Saya turut berduka cita ya. Oh iya bu, makasih banyak bu ya. Kalau boleh tahu, Bapak pergi karena apa ya? Sakit apa dia? Sebenarnya bu, bapak tuh bukan sakit. Ya? Bapak tuh dibunuh sama anak kedua. Ah, si Jare. kamu bercanda itu ya? Jangan bercanda kayak gitu, kelewatan kamu jadi orang loh. Serah ibu lah kalau percaya bang. Binatang. Sorry bu, Sore Pak. mari. Pak. Oh iya, kenapa? Udah tahu nggak gosip terbaru di tempat kita? Enggak sih. Jadi katanya tetangga saya ini dibunuh sendiri sama anaknya, Hah? anak kedua. Siapa tetangga kita siapa? Palalo Pak yang bilang saya sendiri kalau bapaknya itu dibunuh sama adiknya. Hah, yang bener kamu dengar dari siapa? Beneran Pak, saya nggak ngarang, saya denger langsung dari anak pertamanya loh. Loh, kok bisa gitu? Kurang tahu juga deh. Nah ini istrinya nih, bu. Sini dulu. Bu, Sini dulu. Ada yang kita mau ngomongin. Ngumpul. Maaf ya Bu, saya bukannya lancang, tapi saya dengar mertua ibu dibunuh sama suami ibu. Bu, jangan sembarangan ya. Enggak Bu, saya beneran, saya dengar langsung dari kakak ipar ibu. Nah, Bu, nggak mungkin lah. Ibu sembarangan banget ya. Bapak percaya? Enggak, ini bukan masalah percaya nggak percaya bu. Karena ini juga gosip udah tersebar. Tadi pas Bu Rema cerita juga saya dengar juga, cuma saya pura-pura nggak tahu aja. Kok gosip kayak gitu terus? Pak, Bu, nggak mungkin suami saya. Nggak mungkin Tahu suami ibu orang baik, tapi emang itu kenyataan yang diceritain sama anak pertama. Makanya saya di sini sebagai kepala adat dan kepala desa, saya nggak mau ada kayak gini-ginian terjadi di desa saya. Ya terus gimana? Nggak mungkin, Bu. Sembarangan. Sabar. Makanya besok semua pihak-pihak kita temuin. Palalo, Jare, dan adik-adiknya semua keluarga kita Iya, kumpulin. iya. Saya harus mediasi ini ya. Nggak mungkin suami Saya saya. nggak mau ada Iya. kayak gini ya. Saya bilang suami saya. Oke. Bang, Dek. Apa deh? Aku dengar barusan ibu-ibu setempat tuh bilang kalau bapak itu meninggal dibunuh sama abang. Hah? Selamat siang kalian semua, keluarga dari almarhum Bapak Supriyanto Sidik. Sosok yang saya kenal baik, sering membantu saya menjaga desa, menjalani amanat desa sebagai saya kepala desa yang sudah menjabat selama 10 tahun di sini. Namun sayang sekali dari keluarga dari almarhum sosok yang saya kenal baik, terdengar kabar-kabar tidak mengenakan sekali dari kuping saya. Baik dari omongan-omongan warga, lalu kemarin saya sempat dengar juga dari Ibu Rema, ada omongan yang tidak masuk akal di kepala saya sebenarnya. Makanya saya di sini sebagai kepala desa ingin menengahkan, memediasi, dan juga mencari benang merah tentang apa yang terjadi dari keluarga kalian ini. Jadi saya harus meminta kejelasan dari segala pihak yang berbicara A, berbicara B, membuat kabar A, B, C, tidak terima dengan suatu hal A, B, C juga. Saya ingin mendengar. Siapa yang ingin memberi penjelasan? Ya pak, gini pak, gini. Gimana? Secara nggak langsung, adik saya si Jare dapat harta yang paling gede. Terus juga
istrinya yang jaga di rumah sakit. Sampai dari bapak sakit sampai bapak meninggal. Secara nggak langsung kan dia sekongkol kan? Untuk membunuh bapak. Mi, jaga bicara mulut itu ya. Aku sama istriku nggak pernah ngelakuin hal keji kayak gitu. Aku yang rawat bapak sama istriku waktu dia sakit di rumah sakit. Aku yang ngebiayain juga. Bohong pak, jangan dipercaya pak. Jangan Itu seolah-olah alasan aku dia, Pak. apa ya. Tenang. Kalian ini Enggak, Pak. Dia seolah-olah merasa yang paling ngerawat bapak. Tapi sabar. Saya Itu tuh di sini alasan mau dia nyari aja, Pak. mediasi, saya mau nengahin gimana. Malah kalian makin gak jelas. Gak bisa begitu, Pak. Saya sama istrinya dituduh. Bentar, kasih adik kalian ngomong. Bentar. Dia juga keluarga. Bapak sedih dengar kalau kita berantem gara-gara wasiat dari Bapak. Bapak lebih ngerti kenapa Bang Jare yang didapat tanah lebih luas daripada Bang Palalo. Kenapa juga Bang Palalo yang nyebar fitnah kalau misalnya Abang yang bunuh Bapak. Sedih Bapak kayak gini, Pak. Gak bisa kayak gini abang-abang. Masa cuma karena wasiat doang kayak gini abang sampai ngefitnah Bang Jare. Tega hati abang melakukan itu. Aku udah hubungin mediator untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Apa yang abang lakukan itu udah pencemaran nama baik. Aku harap dengan aku panggil mediator ini, masalah kita akan selesai. Gak ada lagi permasalahan di antara kita. Baik, selamat siang. Siang buat apa? Siang, Pak. Siap. Oke, baik. Karena saya di sini juga diundang oleh ibu selaku adik dari saudara-saudara ini. Saya ingin dan saya juga sudah mendengarkan beberapa cerita yang sudah diceritakan ke saya, dan menurut saya mengambil kesimpulan kasus ini lebih menekankan pada asas pencemaran nama baik. Jadi menurut saya solusi yang paling baik adalah membawa kasus ini ke ranah hukum. Bagaimana? Apakah para pihak setuju? Saya nggak setuju pak. Satu, prosedurnya lama, terus juga perlu biaya, terus ribet lah intinya. Ini kita sekalian aja si Gajang Laleng Lepa aja. Wah, Abang yang bener bang. ini Jangan soal harga asal diri abang pak, soalnya sebut pak. segajang bang. Soal harga diri nih pak. Abang nggak bisa begitu. Itu tradisi kita sangat berat. Gak bisa gini bang, aku gak mau kehilangan abang aku cuma gara-gara wasiat ada pertempuran darah. Kenapa gak bisa disesain pakai jalur litigasi? Benar bang. Abang jangan asal sebut abang kita mau ke adat segajang ini. Kita sudah panggil mediator ini buat Iya, tenangin Bang. kita. Benar. Ribet. Tapi memang dari apa yang dibilang oleh Pak Lelo, si Gajang memang adat yang berat. Namun ini adalah perebutan juga harga diri. Jika seseorang ditantang untuk melakukan si Gajang, itu tandanya harga dirinya sedang dipertaruhkan. Apakah Gitu pak. kamu mau atau tidak, ini tergantung harga diri kamu. Gak usah, kirim keluarga. Ini udah bukan apa-apa lagi deh. Ini udah tentang harga diri abang deh yang diinjak-injak. Inilah si Gajang Laling Lipa, salah satu cara penyelesaian masalah menurut hukum adat Bugis dari Makassar.
sebidang tanah seluas 5 hektar. Apaan? Nggak bisa begitu. Mas coba saya lihat. Nggak bisa ulang nggak? Nggak setuju Pak saya. Satu biaya mahal, ribet juga, prosedurnya lama. Mending kita si Gajang Layang Lempang aja sekalian. Halo. 5 hektar. Apa-apaan nggak bisa gitu? Coba abang lihat. Freestyle lagi, freestyle. Anjing.